istri keluar. Ya. Jangan dorong. Tolong jangan dorong. Biarin mereka ngambil gambar, biarin. Ya. Akhirnya bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jalan Tengah, kami akan bacakan sebuah berita yang sedang viral di portal islam.id dengan judul 2 kekalahan telak geng Solo. Bang Iyut di akun @kafirradikalis menulis Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti. Ini benar-benar kekalahan telak bagi Mulyono. Prabowo PHP Mulyono. Setelah ada putusan pengadilan, Prabowo hajar Mulyono dengan hak prerogatif abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Pak Hasto. Dengan demikian jelas Prabowo lebih memilih Banteng ketimbang Mulyono. Kita akan saksikan video analisa dari Bang Hersi Buno di channel beliau. Ini dia videonya. Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dan permohonan itu juga sudah disetujui oleh DPR. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam jumpa persnya hari ini. Soal keputusan Presiden Prabowo Subianto itu disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menjelaskan bahwa pertimbangan Prabowo memberi amnesti dan abolisi ke Hasto dan Thomas Lembong karena kita ingin menjadi ada persatuan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondisivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Ini kata Supratman Andi Aktas di gedung DPR Senayan, Jakarta hari ini Kamis 31 Juli 2025. Thomas Lembong ini dia divonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2025 4,5 tahun penjara. Padahal ini disebutkan bahwa tidak ada aliran dana yang masuk, tidak ada korupsinya, dan juga tidak ada mens rea, niat jahatnya. Sementara sepekan kemudian Hasto Kristianto itu divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dua-duanya ini, baik Kejaksaan Agung yang menangani kasus Thomas Lembong dan juga jaksa di KPK itu sudah menyatakan akan mengajukan banding. Nah, menurut Supratman Andi Aktas, ini keputusan dari Presiden itu sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu katanya. Kasus ini memang betul-betul membuat masyarakat marah dan luar biasa sekali ya. Dalam kasus terutama Tom Lembong ini sampai kemudian Gen Z juga melakukan gerakan tersendiri, dan ini jelas merusak kredibilitas pemerintahannya Prabowo. Semuanya ini tentu saja dikaitkan dengan dendam politik dari mantan Presiden Joko Widodo. Apa boleh buat seperti itu. Ini kemudian imbas dari Pilpres 2024 ini terhadap Thomas Lembong yang dikenal sebagai sahabat dari Anies Baswedan. Sementara Hasto, Sekjen DPP PDIP ini sekarang kan menjadi musuh bebuyutan dari mantan Presiden Jokowi yang telah dipecat oleh PDIP sebagai kader bersama dengan anak dan menantunya, yakni Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden dan menantunya Bobi Nasution. Menurut Supratman Andi Aktas, dua orang ini, Hasto dan Lembong, itu dinilai memiliki prestasi dan kontribusi bagi Republik Indonesia. Itu yang kami ajukan kepada Bapak Presiden, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik. Sebelumnya permohonan pemberian abolisi itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dimintai persetujuan dari DPR. Sedangkan pemberian amnesti ke Hasto berdasarkan surat Presiden yang ditujukan kepada DPR nomor
42 garis miring pers garis miring 07 garis miring 2925 tanggal 30 Juli. Abolisi atau penghapusan ini dari bahasa Latinnya merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Tindakan penghapusan atau pembatalan ini merupakan sarana praktik yang ada dalam hukum, dan penghapusan ini dilakukan oleh presiden pada individu atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana. Abolisi adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ini pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang diberikan kepada Thomas Lembong. Sementara amnesti itu secara harfiah berarti melupakan ada tindakan penghapusan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang. Hukum amnesti memiliki karakteristik khusus, yakni berlaku surut, retroaktif, karena hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan sebelum ditetapkan. Amnesti merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berdiri sendiri sehingga harus digunakan secara terbatas. Dan amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Apapun pilihannya ini, apakah itu abolisi atau amnesti, tapi konsekuensi hukumnya berarti orang seperti Thomas Lembong dan juga Hasto Kristianto itu tidak harus menjalani pidana, dan ini kemudian dihapuskan tindak pidana mereka yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kan seperti saya singgung sebelumnya, Kejaksaan Agung itu memutuskan untuk mengajukan banding terhadap Thomas Lembong ini yang dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara, setelah sebelumnya pengacara Thomas Lembong juga menyatakan banding. Sementara untuk Hasto, Ketua KPK Setio Budianto itu menyatakan bahwa mereka, para jaksa penuntut di KPK itu sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding, dan keputusannya besok hari Jumat ini ya, itu hari terakhir. Tetapi menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto itu mereka sudah memutuskan banding karena hukumannya tidak mencapai 2/3, yakni hanya 3,5 tahun penjara. Dua-dua orang ini, baik Thomas Lembong maupun Hasto, kan dituntut oleh jaksa penuntut umum 7 tahun penjara. Sementara untuk Thomas Lembong itu dijatuhi 4,5 tahun, berarti sudah 2/3. Biasanya kalau 2/3 jaksa tidak akan mengajukan banding. Sementara Hasto alasannya Fitroh ya karena tidak sampai 2/3, yakni hanya 3,5 tahun penjara. Langkah Presiden Prabowo ini tentu saja selain mengejutkan juga pasti sangat menggembirakan banyak kalangan. Karena kasus Thomas Lembong itu betul-betul mengguncang akal sehat publik, dan kalau kita lihat reaksinya itu bukan hanya dari kalangan para intelektual, para ahli praktisi hukum yang melek hukum dan ngerti hukum, bahkan sampai kemudian dari kalangan Gen Z itu yang tidak habis pikir bagaimana orang seperti Thomas Lembong yang tidak menerima suap, tidak juga dia ada aliran dana kepada dia, dan juga tidak ada niat jahat, itu kemudian dijatuhi hukuman hanya karena disebut oleh hakim menjalankan praktek ekonomi kapitalis. Sementara Hasto Kristianto, sebagaimana selalu dikatakan oleh PDIP, ini merupakan upaya balas dendam dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, demikian sahabat Jalan Tengah channel yang dirahmati Allah SWT. Semoga informasi berita politik ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.